wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita ulang sedikit. Berkata mu'allif rahimahullahu ta'ala, wallahu azza wa jal laysa ka khalqihi ad-du'afa'i. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti makhluknya yang lemah. Fahuwa ta'ala la takhfa alaihi khafiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun. Wa ghaniyun an kulli ma siwahu. Allah itu maha kaya, Allah itu tidak butuh dengan seluruh apa yang selainnya. Wa arhamu bi ibadihi minal walidati bi waladiha. Allah itu lebih merahmati, lebih kasih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Wa ma'lumun anna syafi'a inda muluki ad-dunya qad yakunu lahu mulkun mustaqillun. Dan sudah diketahui bahwasanya orang yang memberikan syafaat di sisi raja-raja dunia itu qad yakunu lahu mulkun mustaqillun. Si pemberi syafaat tersebut di sisi raja-raja dunia terkadang dia memiliki kekuasaan atau kerajaan tersendiri. Wa qad yakunu syarikan lahum, atau terkadang dia itu sebagai punya andil atau berserikat kepada raja-raja dunia tersebut. Wa qad yakunu muawinan lahum, atau terkadang yang memberikan syafaat itu memiliki atau sebagai orang yang membantu raja-raja dunia tersebut. Fal muluku yaqbaluna syafa'atahu li ahadi salasati umurin. Li ahadi salasati umurin. Dan raja-raja dunia tersebut mereka menerima syafaatnya orang yang memberi syafaat di dunia itu karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, taratan lihajatihim ilaihi. Terkadang raja-raja dunia itu menerima si pemberi syafaat itu karena dia butuh kepadanya. Jadi karena raja-raja dunia itu memiliki kebutuhan juga ternyata kepada orang tersebut. Atau wataratan li khaufihim minhu, atau raja-raja dunia tersebut kenapa mereka itu menerima syafaat seorang tersebut? Karena terkadang dia itu takut darinya. Atau yang ketiga, wataratan li jazai ihsanihi ilaihim, atau terkadang sebagai bentuk balas budi. Kenapa si raja-raja dunia tersebut menerima syafaat seorang yang memberikan syafaat di dunia pada perkara dunia atau dan lain selainnya, karena terkadang itu untuk sebagai balas budi terhadap kebaikan yang telah dia lakukan kepada mereka. Maka di sini disebutkan wasyafa'atul ibadi ba'duhum inda ba'dhin min hadzal jinsi. Maka syafaat seorang hamba sebagiannya dengan sebagian yang lain itu dari jenis yang seperti ini. Fala yaqbalu ahadun syafa'ata ahadin illa li ragbatin aw rahbatin. Maka seorang pun tidaklah menerima syafaat seorang kecuali dikarenakan keinginan dan ada harapan, khawatir atau berharap dari yang memberikan syafaat tersebut. Wallahu azza wa jalla yarju ahadan wa la yakhafuhu. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengharap kepada seorang pun dan tidak akan takut kepada seorang pun. Wala yahtaju ilaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada dirinya. Berbeda dengan raja-raja dunia tadi. Raja-raja dunia menerima syafaat seorang yang memberikan syafaat mungkin karena dia butuh, atau karena dia khawatir atau takut, atau karena balas budi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari itu semua. Walihadza qata'allahu jami'an wa'i at-ta'liqati bighairihi. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memutus seluruh macam-macam ketergantungan kepada selain Allah. Wa bayyana butlanaha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kebatilannya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, serulah kepada yang kalian anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka itu tidak memiliki kekuasaan walaupun sebesar dzarrah di langit ataupun tidak di bumi. Dan mereka itu tidak memiliki suatu saham pun di dalam menciptakan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah berguna syafaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi yang telah Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Maka apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, ya, terkait dengan para malaikat ini. Mereka berkata, ya, para malaikat berkata, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, Rabbmu firmankan, maka mereka menjawab, qalu al-haqq. Mereka berkata Allah berkata yang benar, yaitu perkataan yang benar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Kemudian al-muallif rahimahullah mengatakan, faqad saddat hadhihi al-ayatu 'ala al-musyrikeen jami'at turuqil lati dakhalu minha ila syirki ablagha saddin wa ahkamahu. Kata Syekh di sini, beliau menukilkan atau menyebutkan, dan ayat ini telah menutup, ya, ayat ini sungguh telah menutup kepada orang-orang musyrikin seluruh jalan-jalan yang menyampaikan kepada mereka, ya, seluruh jalan-jalan allati dakhalu minha ila asyirki, yang seluruh jalan-jalan yang menyampaikan atau memasukkan, ya, seorang tersebut kepada kesyirikan. Ablagha saddin wa ahkamahu. Allah tutup dengan penutupan yang paling tepat, yang paling kuat, wa ahkamahu, dan yang paling hikmah. Fa innal abida, maka sesungguhnya seorang hamba, innama yata'allaku bil ma'budi, ya, sesungguhnya seorang hamba itu bisa bergantung kepada yang disembahnya, lima yarju min naf'ihi, karena mereka itu berharap kepada kemanfaatannya, ya. Wahina idzin fala budda ayyakuna al-ma'budu malikan lil asbabil lati yantafi'u biha abiduhu. Maka ketika itu harus ayyakuna al-ma'budu, ya, ayyakuna al-ma'budu, yang zat yang disembah, ya, yang disembah itu malikan, harus menguasai, lil asbabil lati yantafi'u biha abiduhu, harus menguasai dan memiliki sebab-sebab yang seorang hamba tersebut bisa mengambil bisa mengambil manfaat dengan sebab-sebab tersebut. Atau au yakuna syarikan limalikiha, atau yang disembah itu dia itu bersekutu, punya andil kepada yang menguasai atau rajanya. Au zahiran au waziran au muawinan lahu, atau sebagai pembantu, ya, waziran, ya, wa muawinan, juga sebagai pembantu bagi siapa? Bagi raja tersebut. Au wajihan dha hurmatin wa qadrin yashfa'u indahu, atau sebagai orang yang wajihan, ya, orang yang dipercaya, ya, penasehat, ya, yang memiliki kehormatan, kedudukan, agar dia bisa memberikan syafaat di sisinya. Fa idan tafa'at hadhil umuru al-arba'atu min kulli wajhin, fa'idha intafa'at hadhil umuru al-arba'atu min kulli wajhin intafa'at asbabus syirki wa anqata'at mawaduhu. Maka ketika ternafikan, ya, perkara-perkara empat hal ini, min kulli wajhin, dari segala sisinya, intafa'at asbabus syirki wa anqata'at mawaduhu, maka terputuslah sebab-sebab kesyirikan dan terputuslah juga unsur-unsur dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi dan dijelaskan di sini tadi bahwasanya Allah memutuskan unsur-unsur kesyirikan. Allah menafikan bahwasanya yang disembah selain Allah itu menguasai sebagaimana Allah menguasai. Allah juga menafikan bahwasanya sembahan selain Allah itu memiliki andil, ya. Maka Allah nafikan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menafikan bahwasanya mereka itu tidak memiliki kedudukan di sisi Allah, ya, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ternafikan empat hal ini tadi, ya, atau hal-hal ini tadi dari segala sisinya, maka ternafikanlah sebab-sebab kesyirikan dan terputuslah unsur-unsur dari kesyirikan. Ini beliau nukilkan dari At-Tafsir Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim, ya, oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian masuk kepada yang kedua, asy-syafa'atu syafa'atan, ya, masuk kepada pembahasan kedua, yaitu syafaat itu
ada dua macam. Beliau mengatakan asy-syafa'atu al-musbatatu, yang pertama adalah syafaat yang ditetapkan, wahiyallati tutlabu minallahi, dan syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala, walaha syartani, dan syafaat tersebut memiliki dua syarat. Asyartu al-awwalu, syarat yang pertama, idzullahi lisyafi'i ayyashfa'a, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberi syafaat. Ini syarat yang pertama, ya. Izin Allah kepada yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kemudian syarat yang kedua, asyartu as-tsani. Syarat yang kedua, ridallahi anisy-syafi'i wal masyfu'i lah. Ya, ridho Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Syarat pertama tadi izin Allah kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan yang syarat kedua adalah ridho Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan pada hari itu tidaklah bermanfaat, ya, syafaat kecuali siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan Allah ridhoi perkataannya, ya. Masuk kepada yang ba, yaitu asy-syafa'atu al-manfiyatu, syafaat yang dinafikan. Ini jenis syafaat yang kedua. Apa itu syafaat yang dinafikan? Wahyallati tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap apa-apa yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atu bighairi idnihi wa ridahu, dan syafaat yang dengan tanpa izin dan ridha Allah. Wasyafa'atu lil kuffar, dan syafaat untuk orang-orang kafir. Maka di sini disebutkan syafaat yang dinafikan al-manfiyah itu adalah syafaat yang diminta dari selain Allah terhadap hal yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Yang kedua, syafaat dengan tanpa izin dan ridha Allah. Dan yang ketiga, syafaat untuk orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidaklah bermanfaat syafaat pemberi syafaat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nafikan di sini syafaat pemberi syafaat, ya, yaitu yang dimaksudkan oleh beliau tadi, syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak ada yang mampu melainkan hanya Allah, syafaat dengan tanpa izin dan ridha Allah, dan syafaat untuk orang-orang kafir. Wa yustasna syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifi adabi Abi Talibin, dan dikecualikan syafaatnya Nabi SAW kepada pamannya, ya, di dalam rangka meringankan azabnya Abi Talib, yaitu azabnya pamannya, maka dikecualikan dari hal ini, ya. Itu, ya, sebagai mana, ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, setelah membahas tentang syafaat itu ada dua macam. Kemudian yang ketiga, al-ihtijaju ala man talaba syafa'ata min ghairillahi bin nasi wal ijma'i. Berhujjah atau hujjah kepada orang-orang yang meminta syafaat, ya, yaitu berhujjah kepada orang-orang yang meminta syafaat dari selain Allah, berhujjah dengan nas, yaitu berhujjah dengan Alkitab wa sunnah, dan wal ijma'i, dan berhujjah dengan ijma'. Falam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam walal anbiya'u min qablihi syara'u linnasi ayyad'u al-malaikata awil anbiya'a awis salihina. Maka disebutkan di sini tidak pernah an-Nabi SAW dan tidak juga para nabi-nabi selain an-Nabi SAW
atau sebelum Nabi SAW, syara'u linnas, mereka mensyariatkan kepada manusia untuk agar mereka itu berdoa kepada para malaikat. Mensyariatkan, mengajarkan manusia agar manusia berdoa kepada para malaikat, berdoa kepada para nabi, atau berdoa kepada orang-orang soleh. Tidak pernah para nabi itu mengajarkan demikian. Wala yatlubu minhum asy-syafa'ata, dan tidak pernah mengajarkan umatnya atau manusia agar mereka itu meminta syafaat dari orang-orang ini tadi, ya. Walam yaf'al dzalika ahadun minas sahabati wala at-tabi'ina lahum bi ihsanin, dan tidak pernah pula seorang pun dari kalangan para sahabat atau tabi'in itu melakukan yang demikian, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka juga dengan baik juga tidak pernah melakukan demikian. Walam yastahibba dzalika ahadun min a'immatil muslimina, dan tidak pernah sekalipun salah seorang dari para ulama kaum muslimin itu menganjurkan demikian. Lal a'immatu al-arba'atu wala ghairuhum, tidak juga dengan imam yang 4 atau selain dari imam yang 4. Wala mujtahidun yu'tamadu ala qawlihi fid din, dan tidak juga mujtahid yang dipegang perkataannya di dalam agama. Wala man yu'tabaru qawluhu fi masailil ijma'i, dan juga tidak dari orang-orang yang dianggap perkataannya di dalam permasalahan-permasalahan ijma'. Falhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah. Falhamdulillahi rabbil alamin, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh beliau di dalam fatwa Ibnu Taimiyah, fatwa dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum.